Oke, kita mulai dari soal yang pertama dulu. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditekankan dulu nggak materinya? Mungkin konfinya kah? Atau kelimpahannya kah? Sifat kependekannya kah? Atau apa? Ikatan ion, ikatan kovalen kah? Atau yang mana kira-kira yang mau ditekankan? Kalau kemarin di video kita masih ada kurang Ke dan kurang ini ya, ikatan ion dan ikatan kovalen gitu ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang mau ditekankan nih? Ikatan ion. Ikatan dulu aja ya Iya. mungkin ya. Oke, siap, kita mulai ya. Masih ingat ya apa bedanya ikatan ion sama ikatan kovalen ya? Iya. Pokoknya kalau ikatan ion itu pasti ada logam direaksikan dengan non logam gitu ya. Logam itu pokoknya letaknya di golongan 1 sampai golongan 3 umumnya, kita umumnya ya. Terus non logamnya itu 4 sampai 7 ya. Nah, ini kalau kita ngomong umumnya, tapi kalau Pak Didi katanya apa? 4 nggak masuk atau 3 nggak masuk, kapan lalu? 3-nya nggak masuk logam ya. Gitu ya. Oke, kita ngomong secara umumnya aja 1 sampai 3, 4 sampai 7 ya. Oke, kita langsung aja ke contohnya ya. Jawab lisan, siapa yang mau bantu duluan? Kira-kira nanti Tasya dulu. Oke. Oke, ramalkan dan tuliskan proses terbentuknya ikatan ion berikut ya. Oke, misalnya yang pertama di sini aku punya unsur Na gitu ya, dan unsur Cl misalnya gitu ya. Nah, mungkin kalau Pak Dedi dia lebih suka ngasih nomor atomnya ya. Jadi kalau misalnya dikatakan anak belum hafal tabel peridiknya, bisa ngelihat dari ininya ya, nomor atomnya ya. Na itu kita punya 11, Cl itu kita punya 17 ya. Oke, yuk. Gimana Tasya? Kira-kira konfinya dulu ya sebelum kita buat apa ramalannya ya. Iya. Oke, 11 Na, konfinya boleh pakai 2 18 silakan. Pakai gas mulia. Oh, mau gas mulia boleh, silakan gas mulia berarti. Ne. Langsung 10 Ne, kemudian 3S1 gitu ya. Berarti dia punya konvalensinya itu 1. Dia lebih prefer ngelepas atau nerima di sini? Melepas ya. Jadi kalau misalnya dia golongan 1 sampai 3, dia lebih prefer untuk ngelepasin elektron ya. Sejumlah elektron yang dia miliki pastinya gitu ya. Dia ngelepasin 1 elektron, sedangkan untuk Cl di sini jumlahnya 17. Boleh dibantu Tasya? 10 Ne, 3S2, kemudian 5 gitu ya. Benar ya, kan totalnya harus 17 ya. Berarti kita punya konvalensinya berapa Tasya di sini? Konvalensinya 2 tambah 5 ya. 7 ya. Ingat ya, kalau golongan dilihat dari pangkat dari S sama P-nya gitu ya. Masih ingat kan ya? Iya. Udah nonton videonya ya? Oke, kalau golongan 7 sendiri itu lebih prefer nangkep atau ngelepas nih? Menerima. Berapa elektron? 1. Oke, berarti kalau dilihat dari konvalensinya sendiri, ramalannya apa ini senyawanya? Na, Cl. Iya. Kan kita silang aja iya. ya, Na-nya 1, Cl-nya 1 ya. Jadi ramalannya itu ada Na, Cl gitu ya. Jadi ini untuk menambahkannya kita sudah, sekarang kita tinggal membuat prosesnya gitu ya. Nah, kalau ikatan ion sendiri itu prosesnya tidak sama seperti kovalen ya. Kalau kovalen kan dia lebih suka menggunakan rumus Lewis sama struktur, benar ya. Nah, kalau ion sendiri itu dia lebih prefer untuk menuliskan
perpindahan elektronnya dia gitu ya, dari Na yang awalnya punya 1 elektron dan Cl yang awalnya punya 7 elektron gitu ya. Kemudian dia ngasih elektronnya gitu ya. Sehingga di sini kita punya Na plus Cl yang menangkap 1 elektron jadi min 1 gitu ya. Iya. Nah, ketika dia dari unsur menjadi ion, baru dia bisa menjadi senyawa, ya. Maka terbentuklah yang namanya NaCl. CL. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita hapus. Oke, kita coba tes sekali lagi, kemudian kita baru masuk ke ikatan kovalen ya. Oke. Oke, yang kedua, misalnya di sini aku punya unsurnya sebentar. Ini sudah jalan, sudah ya. Oke, misalnya di sini aku punya 12 Mg dan aku punya 8, oh tidak, 35 Br terlalu banyak. Ini 53I. Oke, silakan Sandra. Step yang pertama kamu membuat konfinya dulu, mau pakai yang gas mulia atau yang 2818? Gas mulia juga. Oke, coba 12 Mg. Berarti konfinya 10 NE. good. Kemudian Terus 3S2. pintar, good. Kemudian kalau 53I 53I pakai RN. 36 ya. Iya. Tadi 36 berarti itu apa? KR Oh, ya. iya deh. KR. KR. HENEAR KR ya. Berarti lanjutannya apa? 4S2. 5S2. Kan KR itu pada keempat ya. Jadi lanjutannya 5S. HENEAR KR. Ini KR itu 4 berarti berikutnya 5 ya. 5S2 kemudian 4D 10 kemudian ini baru 48 5P6. 5P5 udah cukup ya. Ini kan 12 48 kurang 5. Benar ya? 4. Ya. Berarti ini konferensinya berapa banyak? Sandra? Ini 2. 2. Kalau yang bawah? Kalau yang bawah itu 7. 7. Oke, berarti untuk unsur Mg lebih suka melepas atau menerima elektron? Menerima. Melepas. Ya, pokoknya kalau logam itu dia ngelepas. Golongan 1 sampai 3 ngelepas. Golongan 4 sampai 7 menerima. Oke? 3 ngelepas, 4 sampai 7 menerima. Oke ya. Kalau menerima sini tuh harus jumlahnya oktet. Jumlahnya harus 8. Berarti ini kurang 1. Berarti ramalannya gimana nih? Itu Mg-nya 1, Mg, I-nya I-nya 2. Jadi tulisannya Mg I 2 gitu ya. Oke, berarti di sini kita bisa tuliskan prosesnya. Mg awalnya punya 2 elektron. Nah, 2 elektron itu akan didistribusikan atau dibagikan ke 2 unsur I gitu ya. Yang masing-masing punya 7 elektron gitu ya. Sehingga ketika Mg sudah mendistribusikan 2 elektronnya, dia menjadi ion plus, benar ya? Karena dia ngelepas, kemudian sedangkan I-nya di sini karena dia menangkap elektron jadi ion negatif gitu ya. Jumlahnya ada 2, berarti kita bisa tuliskan 2I minus gitu ya. Nah, sehingga kita bisa membentuk yang namanya MgI2 gitu ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Enggak ya. Nanti kalau tahu cepat beritahu Koko ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke ikatan kovalen ya. Nah, kira-kira kalau ikatan kovalen itu gimana sih reaksinya? Antara apa dengan apa kalau ikatan kovalen? Ikatan kovalen tuh Kalau ion kan tadi logam sama non logam ya. Ya. Nah, kalau kovalen itu apa? Pengertiannya deh, ikatan kovalen itu kayak gimana sih? Oke, udah lupa. Kita skip langsung ya. Itu saling pinjam. Oh iya. Ya, kuncinya saling pinjam. Karena saling pinjam itu berarti dia reaksinya non logam digabung sama non logam juga. Karena kan harus sama-sama pinjam gitu ya.
Nah, cuma dalam prosesnya sendiri itu kita ada kena beberapa case gitu ya. Kasus khusus. Ya, kasus khusus. Kita ada kenal beberapa kasus khusus yang cukup sering kita temui. Yang pertama adalah pengecualian aturan oktet, benar ya? Itu cukup sering kita ketemui. Di mana pengecualian aturan oktet ini hanya terjadi ketika apa nih? Pengecualian aturan oktet. Oke, benar-benar lupa. Oke, bacaan aturan oktet itu hanya terjadi ketika unsur utama pada senyawa ya, itu terletak pada periode ketiga ke bawah. Kenapa? Karena setiap unsur yang letaknya di periode ketiga ke bawah, itu dia bisa menampung elektron sebanyak 2, 8, 18, 32, terus berapa lagi? 50 ya harusnya ya. Kan N pangkat 2 kali N pangkat 2 ya. Kalau kita ingat ya. 2 kali 1 pangkat 2. 2 kali 2 pangkat 2. 8 ya. 2 kali 3 pangkat 2. 18 ya kan ya. 2 kali 4 pangkat 2 kan 32 ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, di mana ketika kita udah masuk ke periode ketiga di sini gitu ya, dia udah bisa nampung lebih dari 8 elektron. Sehingga setiap unsur yang letaknya di periode ketiga ke bawah dia bisa mengikuti pengecualian aturan oktet ya. Ketika unsur utama dari senyawa di periode ke-3 bawah gitu ya. 3, 4, 5, 6 it's okay, gak ada masalah gitu ya. Contohnya aja dulu ya. Contoh. Misal di sini Koko punya 3 ke bawah. Kita punya misalnya 15P dan 17Cl membentuk PCl5 gitu ya. Oke, tugas kita adalah tentukan rumus Lewis dan strukturnya gitu ya. Oke, kembali ke Tasya ya. Yuk, Tasya, gimana nih prosesnya? Pertama, apa yang kamu harus lakukan? P-nya berada di golongan ke golongan ke berapa coba? Masih kan nggak? 2, 8, 5. Dia golongan kelima. 285. Iya. Nggak pernah nyoba kontinya pakai yang 2, 8, 18 nggak pernah? Kita Pernah. Pernah kan ya? Ya. Nah, udah kamu tinggal hitung aja kan. Dia nomor atomnya 15. Berarti 2, 8, 5. Udah habis. Oke. Misal nih kita punya 17 Cl gitu ya. Kamu kan mulai dari 2 dulu kan ya pasti ya? 2 terus 8. 8 masih 7 kan ya? Iya. Nah, kamu perlu 18 nggak? Nggak perlu. Perlu 8 nggak? Nggak perlu. Ya udah sisa berarti. Sisanya berapa? 7 berhenti. Ya. Berarti dia golongan ke-7 sudah. Cara nentuin golongan. Golongannya cuma kayak gitu doang, gitu ya. Ya. Oke. Oke ya, di sini berarti dia lebih prefer menerima 3 elektron. Ini lebih prefer menerima 1 elektron ya. Nah, karena di sini kita punya senyawanya itu adalah PCl5, berarti unsur utamanya P-nya ya. Nah, P sebagai unsur utama kita letakkan di tengah. Dia yang harus memenuhi kewajibannya dulu ya. Kewajibannya dia itu adalah meminjamkan 1 elektron untuk masing-masing Cl. Jadi disilang ya. Oke, berarti di sini kita siapin 1 elektron untuk Cl yang pertama, 1 elektron lagi buat Cl yang kedua, 1 elektron lagi buat Cl yang ketiga, 1 elektron lagi buat Cl yang keempat, dan terakhir 1 elektron buat Cl yang kelima gitu ya. Hukum timbal balik ya, kalau kamu dikasih ya kamu ngasih juga gitu ya.
Jadi sini CL meminjamkan, CL juga meminjamkan gitu ya. CL juga meminjamkan, kemudian CL-nya juga meminjamkan lagi, CL-nya juga meminjamkan lagi gitu ya. Sehingga CL-nya bisa oktet, CL-nya bisa oktet, CL-nya bisa oktet, bisa oktet, bisa oktet. Sorry. Oke, ini bisa oktet. Nah, tapi P-nya nggak perlu dilingkari, ya. Dia nggak oktet soalnya ya. Nah, ini yang kita masuk dalam pengecualian aturan oktet. Kenapa? Karena P sendiri itu letaknya di periode ketiga. Jadi dia boleh menampung gitu ya. Nah, sehingga dia membentuk strukturnya CL, P, CL, 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 CL seperti ini ya. Oke, sampai sini jelas? Jelas. Lanjut sekarang pengecualian yang kedua terkait dengan ikatan kovalen koordinasi, ya. Kalau ikatan kovalen koordinasi itu gimana sih? Logam non. Kalau kita ngomong soal kovalen itu udah pasti non sama non ya. Tapi ini masalah case khususnya nih. Kalau kita ngomong case untuk kovalen umumnya kan ya intinya dia harus oktet atau duplet gitu ya. Tapi ada sometimes dia tuh keluar dari hal tersebut gitu ya. Kayak misalnya tadi kita ada pengecualian aturan oktet di mana unsur utama itu bisa lebih dari 8. Nah, kalau ikatan kovalen koordinasi sendiri itu kayak gimana sih? Keadaan di mana? Di mana unsur utama tidak meminjam elektron dari salah satu unsur biasanya ya. Unsur gitu ya. Nah, ini biasanya terjadi jika unsur utamanya letaknya di periode kedua ya. Karena kalau periode kedua itu kan wajib harus oktet. Benar ya? Oke, kita langsung aja ke contohnya ya. Coba ke contohnya. Oke. Coba sekarang misalnya Koko punya periode kedua ya. Aku mau hubungkan Oke, kita coba contoh soal berikutnya. Senyawa HNO3, tekanlah rumus Lewis sama rumus strukturnya gitu ya. Nah, sekarang kalau case-nya kayak gini, kamu harus hafal tabel peridiknya ya. Karena kita nggak ada nomor atomnya gitu ya. Coba langsung aja ya. Coba, Sandra masih ingat nggak H itu golongan keberapa? Pertama. Oke, good. Sorry, N dulu. N itu golongan ke-6. N itu golongan ke-5. Ya. O? Itu 6. Oke. H lebih condong untuk menerima. berapa elektron? N? N itu 3. 3. O? 2 ya. Oke, berarti di sini unsur utamanya kita ada di N ya. Iya. Oke. N di sini berkewajiban untuk meminjamkan 1 elektron untuk H dan 2 elektron untuk O gitu ya. Nah, tapi prioritasnya itu adalah O dulu. Karena H itu biasanya membantu. Yes, pinter, good. Nah, jadi sini kita akan coba bantu O-nya dulu. Jadi N-nya memberikan 2 untuk O yang pertama, 2 untuk O yang kedua, sisanya cuma tinggal 1 ya. Untuk O yang ketiga. Ya, nanti dibantu sama H. Pinter sekali. Biar pas 2. Kita baru belajar. Aku ajarin dia. Oke, sip, bagus ya. Oke, nah hubungan timbal balik ya. Setelah dia dipinjami, dia meminjamkan juga. Sip. Ya ini ya, kita pinjamkan juga. Kita pinjamkan juga. Nah, jadi O-nya ini bisa oktet. O-nya bisa oktet gitu ya. O-nya juga bisa oktet.
hanya bisa duplet gitu ya. Nah, tapi case-nya di sini tuh n tuh harus oktet nih. Kenapa kok harus oktet kok? Karena n itu letaknya di periode kedua. Kalau kamu cek ya. N itu letaknya di periode kedua ya. Ini periode kedua. Nah, jadi apa yang terjadi? Ya, kita nggak boleh menerima 2 elektron dari O, terima 1, terus terima 2 lagi nggak boleh. Kenapa? Karena n cuma butuh 3. Dia udah dapat 2 dari yang sebelah kiri, 1 dari bawah, udah cukup. Makanya sebelah kanan itu cuma boleh meminjam aja. Dia tidak meminjami, gitu ya. Sehingga terbentuklah strukturnya sebagai berikut. O rangkap N strip O strip H. Ini posisinya O yang meminjamkan ya. Kok O N maksudnya ya. Nah, seperti ini. Namanya kovarian koordinasi cuma terjadi ketika unsur utamanya itu letaknya di periode kedua. Gitu ya. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Sekarang contoh berikutnya ya. Kita dua soal gitu aja. Misalnya di sini kita punya senyawa kemarin itu paling banyak NH3 BCl3 ya kalau nggak salah ya. Itu yang cukup sering keluar biasanya kan ya. Oke, NH3 BCl3. Oke, ini sekarang siapa yang bantu nih? Sandra lagi atau Tasya ya? Sandra ya. Oke, silakan Sandra. N golongan ke 5 tadi kan ya. H golongan 1. B golongan ke 3. Cl golongan ke 7 ya. N lebih condong untuk menerima 3 elektron. H menerima 1 elektron. B itu sebenarnya lebih condong untuk melepas, tapi dalam case kali ini dia akan menerima ya. Ini kasus khusus sekali lagi ya. Cl-nya di sini menerima 1 elektron ya. Oke, kita mulai dari NH3-nya dulu ya. Silakan. N harus memberikan 5. Kita ngomong NH3 dulu ya. NH3 dulu ya fokusnya ya. Berarti N harus memberikan 1 elektron ke untuk masing-masing H. Oke, berarti kita berikan 1 elektron untuk H yang pertama, 1 elektron lagi untuk H yang kedua, 1 elektron lagi untuk H yang ketiga. Benar ya? Dan masih ada sisa 2 elektron dari N-nya. Benar ya? Hubungan timbal balik ketika N meminjamkan maka H juga meminjamkan. Sehingga H-nya bisa duplet, H bisa duplet, H bisa duplet, dan N-nya bisa oktet. Udah cukup gitu ya. Nah, BCl3 sekarang silakan Sandra. Di sini unsur utamanya B berarti ya. B berkewajiban untuk meminjamkan 1 elektron untuk masing-masing Cl. Oke ya. Jadi kita siapkan 1 elektron untuk masing-masing Cl. 1 elektron untuk Cl yang pertama, 1 untuk Cl yang kedua, 1 lagi untuk Cl yang ketiga gitu ya. Untuk kodenya elektronnya tolong dibeda-bedakan ya. Oke ya. Nah, Cl-nya di sini timbal balik ya. Nah, dia juga ngasih 1. Cuma problemnya di sini itu adalah B-nya masih belum oktet, bener nggak? Iya. Nah, ini Cl-nya bisa oktet, Cl bisa oktet, Cl-nya bisa oktet, tapi B-nya belum oktet. Sehingga apa yang terjadi? Dia meminjam 2 elektron dari N, gitu ya. Tapi N-nya nggak minta, karena N-nya kan udah oktet, ya kan ya? Jadi kalau minjem boleh, tapi nggak usah minjemin nggak apa-apa. Nggak usah timbal balik, pintar kayak gitu ya. Jadi di sini kita punya struktur rumus strukturnya H N H gitu ya. Kemudian ini meminjamkan ya posisinya ya. B Cl 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 seperti itu.